Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, insyaallah kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memulai pengajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama memulai membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita telah selesaikan pembahasan lalu mengenai masalah istiqamah sudah kita selesaikan. Kemudian pada malam hari ini ada suatu pertanyaan mengenai masalah tentang kebodohan orang Arab, atau orang Arab disebut jahiliyah. Jadi apa makna kebodohan orang Arab itu sampai ya sangi jahiliyah? Ini dikutip dari kitab Sahih Al-Bukhari, nomor hadisnya 3262 pada kitab Perilaku Budi Pekerti yang Terpuji, dalam bab tentang kebodohan Arab, kebodohan orang Arab, al-jahlul arabi, kejahilian orang Arab. Bunyi hadisnya jamaah sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Nu'mani haddatsana Abu Awanata an Abi Bishrin an Sa'id ibn Khubairin an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Jadi diceritakan dari Abu Nu'man, diceritakan oleh Abu Awanah dari Abi Bishrin, dari Sa'id ibnu Khubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, berkata, idza sarraka an ta'lama jahlal arabi. Kira-kira arti begini, dari Ibnu Abbas itu radhiyallahu anhuma berkata, dapatlah kamu jika kamu bergembira, sarrah ya pakai sin dega tatina telu. Ini bahaya juga ini antara sarra dengan syarrah. Kalau pakai sin telu tetina ketemu dengan ra itu berarti buruk, jelek, majak. Tapi kalau sin saja sarra, tidak ada dena masiro dena dega angin da masuk ya, sarra itu gembira. Itu nang istilah pabasyiril mukminin, berilah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Jadi sarraka, jika kamu dapat bergembira, anta lama jahlal arabi, karena tak lama kamu mengetahui jahlal arabi, kejahilian orang Arab. Jadi orang Arab dimaksud di sini adalah orang musyrik, kafir Quraisy. Yang gagasi maka asal orang Arab, tidak. Yang dimaksud di sini hadis ini adalah Arab dahulu di zaman Nabi, kafir Quraisy yang musyrik. Jadi nemu Arab kotanya itu orang kafir Quraisy musyrik, ya tidak masuk. Yang masuk di sini adalah orang Arab kafir Quraisy musyrikin. Ya kumilo kun agesenek
karena kita mengetahui, kita bergembira ini dapat diberikan pemahaman jeleki apa guru oleh Allah Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW, ada petunjuk bahwa ada kebodohan orang Arab. Makanya disebut dia jahiliyah. Ya, nanti kita lihat ayatnya. Faqara ma fauqas salasina wa mi'atin, itu adalah maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala itu setelah ayat salasina wa mi'atin, ayat 130. Jadi ayat 130 fi suratil an'am, di dalamnya surah Al-An'am. Ya, nanti bapak-bapak ibu bisa lihat di mana di situ ada kebodohan orang Arab jahiliyah musyrikin. Pada saat itu Allah memberikan berita, maksudnya udah kare banget ki maka makurio loe hero to jahiliyah orang jahiliyah dulu begini modelnya. Nah, kalau ada yang begitu modelnya sekarang berarti turunan daripada orang-orang jahiliyah musyrikin dan ada keturunannya. Apa bunyinya ayat itu? Kada khasiral ladzina qatalu auladahum safaham bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullahu ibtira'an 'ala Allah kada dallu wa ma kanu muhtadin. Ini di dalam surah Al-An'am ayat 140. Jadi sebelum diuraikan kebodohan-kebodohan orang Arab musyrikin itu, langsung Allah memberikan kunci pengalatar dalam surat ayat 140 itu bahwa kada khasiral ladzina qatalu. Kada khasira itu, kada itu adalah kalimat penguatan, penegasan. Sungguh pastiwi manas senirod, sungguh khasira, sungguh pura rogiwi, sungguh pura rogi, sungguh telah rugi alladzina. Yang kita sudah sampaikan lalu, alladzina itu adalah menunjukkan orang-orang yang bisa laki-laki bisa perempuan. Jadi siapa saja bisa rugi. Siapa mereka? Qatalu, yang membunuh. Sungguh rugi mereka orang-orang yang membunuh auladahum, anak-anak mereka, membunuh anak-anak mereka. Safahan, safahan itu tidak berakal, tidak mampu menggunakan akalnya. Ya, nanti kita lihat, bisa juga diartikan tobengo, orang bodoh. Bigairi ilmin, detuna nambak kiguna kalena bigairi ilmin, dan tanpa ilmu. Baik, suku sini abangong iku makwe. Inilah kebodohan yang tertinggi. Akal tidak berfungsi, kemudian tidak ada ilmu yang kita dapatkan. Kita tidak mendapatkan ilmu. Nah, itu betul-betul kebodohan yang tertinggi. Tobengo, to agasan to bibi agis istilahnya lah. Pokoknya kebodohan yang tertinggi. Nah, itulah disebut dengan jahiliyah. Jahiliyah. Wa harramu ma razaqahumullahu, yang kedua, dia mengharamkan apa yang diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Iftara'an 'ala Allah, dan mereka membuat kebohongan-kebohongan. Kadadallu wa ma kanu muhtadin, sungguh mereka sesat dan bukanlah orang-orang yang, mereka bukan orang-orang mendapat petunjuk. Yang pertama kita mau sampaikan ini adalah kata safahan. Safahan. Ada juga supaha'u. Jadi kok untuk juz 2 ada saya kulus supaha'u minan nasi mawallahum an qiblatihil lati kanu 'alaiha. Jadi orang-orang saya kulu, mereka berkata orang-orang supaha'u, mereka yang tidak berakal itu. Maka damagi nangka pura kumangolo Muhammad lo Palestina itu, Masjid Al-Aqsa itu, kenapa dipalingkan mukamu lagi kepada kiblat, ke Ka'bah? Di situ dijawab oleh Allah. Itu kata supaha. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari pengertian-pengertian ini maka ada
Safihun ya termasuk itu juga sama. As-safaha as-sufaha pada merah, bodoh, kurang akal. Dungu ya madongo-dongo ya kira-kira begitu. Yang pertama kita artikan ini, orang bodoh itu menurut Al-Quran, ya menurut Al-Quran bukan saya, menurut Al-Quran ieu sangito bango menurut karibanna pung Allah Ta'ala ya naritu ieu tahu na puji mapigau anu maja, orang yang suka melakukan kejahatan dan keburukan, itu yang disebut orang bodoh. Bukan berarti matan sekolah dan sebagainya, tapi dia itu suka melakukan kegiatan kemaksiatan, keburukan, kejahatan, itu dalam bodoh. Itu di surah Nisa ayat 17, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalati. Jadi sesungguhnya orang taubat di sisi Allah itu hanya taubat orang-orang yang mengerjakan keburukan, kejahatan lantaran bijahalati. Nasabah abangunna, berarti orang bodoh itu kalau kita melihat kuang kotona poji mapigau anu maja, itu adalah orang bodoh. Tapi aja mu tak podang kita we. Tapi kan biasa ki makoro. Orang tua itu biasa atau masyarakat bengolat datu ye. Itu pertanda memang. Jadi kalau dia melakukan ketidakbaikan, biasa ki makoro bengome matu ye. Bukan berarti dia tidak dapat 10 di sekolahnya, tapi dia melakukan kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Yang kedua jamaah sekalian, yang dianggap orang bodoh dalam Al-Quran, tidak berakal atau tidak berilmu, ialah itu orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia turu lo pengalat Ta'ala si basurona pengalat Ta'ala. Itu bisa dilihat dalam surah 16 ini, bisa kita lihat bahwa summa inna rabbaka lilladzina amilus su'a bijahalah, atau summa inna rabbaka lilladzina amilus su'a bijahalatin. Kemudian sungguh Tuhanmu itu mengampuni orang-orang yang mengerjakan kesalahan-kesalahan. Nah sabadina turul pengala Ta'ala dina turul surana pengala Ta'ala, maka dia melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi kalau dia bertobat, ya kata Allah, summa tabu min ba'di zalika, kalau dia bertobat untuk waslahu dan memperbaiki dirinya dari kesalahan-kesalahan itu, inna rabbaka min ba'diha lagafurur rahim. Maka Tuhanmu benar-benar Maha Pengampun, ya dampangan, ya dampangan. Makanya obat daripada dosa itu ya tadi adalah bertobat kepada Allah. Dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ulama cendekiawan muslim Dr. Yusuf Al-Qaradawi itu menjelaskan bahwa orang bodoh itu ciri-cirinya tuh bengoe, napoji mak ganggu. Napoji ganggu itu weh. Dia suka mengganggu dengan ucapan. Nah ganggu itu weh dengan ucapan menghina. Jadi rekung kata napoji itu menghina antar sesamanya, itu adalah orang bodoh. Jadi kita diam saja, itu adalah kebodohan. Ya. Yang kedua, napoji cobi-cobi tahu. Jadi kuang ketupat cobi-cobi, pangele-ngele dengan tidak bagus, itu tuh bangoh. Orang bodoh itu. Ini supaya kita tahu bahwa kita ini orang bodoh kah atau orang pintar. Karena lawannya orang bodoh adalah cerdas, pintar, pandai. Termasuk kita di cerdas, termasuk kita di pintar, termasuk kita pandai. Nah, satu orang Yusuf menyatakan suka mengganggu orang lain dengan menghina. Nah hina tahu na jeje tahu na poji fitnah tahu. Orang yang suka memfitnah itu adalah orang bodoh. Orang bodoh sesungguhnya itu orang suka memfitnah. Bisa juga orang semacam ini. Nah maka dari Yusuf Qaradawi, orang semacam begini tidak usah ditanggapi. Jadi kuang ketut menghina kita, ada yang mengejek kita, membuat apa kerusuhan-kerusuhan apa atau memfitnah kita, maka disebut tidak usah ditanggapi, sia-sia bawa mi. Apakah pernah sengi tanggapi wi macioto kita bengo. Jadi kita sudah mengira diri kita cerdas, kita menanggapi orang bodoh, maka kita juga ikut bodoh. Jadi misalnya Bapak sekalian ini di perkimas sumpah jamaah, contohlah kecil itu Nabi
sahabat sementara bicara sama Nabi terus engker biasa nih ceritakan dan kita sudah sering dengar, ada Arab Badui tama langsung teme datangkan masih gie. Ini adalah perbuatan kebodohan, ya, perbuatan kebodohan. Tapi sebagian sahabat melu macai memarah untuk melakukan pemukulan karena masjid ini tidak boleh dikotori. Tapi Nabi dengan konsep kecerdasan aja, itu konsep kecerdasan aja. Apa upan nama coto kuma mapego anu maja mugasa irtowe, maka kamu juga termasuk orang bodoh. Nah, kamu selama ini saya bina sebagai sahabat, saya cerdaskan pikiranmu, saya cerdaskan hatimu, aja mau kedepan itu bangoy. Kira-kira begitu hikmahnya. Dan banyaklah yang Nabi di depan rumahnya dibuang kotoran-kotoran, tai dan sebagainya. Setiap hari Nabi membuang, setiap hari lagi ada lagi kotoran, tapi Nabi tidak pernah menanggapi, maka melo macai. Nah, ini adalah tingkat keimanan tertinggi, itu adalah kecerdasan yang tertinggi. Jadi kemelo kimi tingkat ketapak na tawe, taitir kecerdasannya dalam hal perilaku tingkah laku sehari-hari. Nabi tidak marah karena koiro bangsa Nabi natangani Nabi tak rogi pada Nabi tak hanya tomat talat memilih tangani, membuat pikiran padahal urusan umat ini sangat banyak sekali. Padahal mereka ini di masigi, ya ku panitia masigi hanya persoalan kecil saja mau ditangani, meloi lengkelingero rogi pada di manci panitia, karena ini masjid ini harus persoalan besar kita dipikirkan, bagaimana bisa sejahtera orang di sekitar masjid, bagaimana jemaah bisa tenang dan sebagainya. Ya kui merusid di tempat cerita melui layani rogi pakai di manci panitia, karena perjuangan besarnya lebih besar daripada hanya menghadapi satu orang bodoh. Jadi kata Imam Al-Qardawi, yero to bangoy to mapakwe tidak usah dipedulikan, tidak usah ditanggapi, lepasan muter ya mapigolena. Ya kecuali kalau sudah mau merusak baru kita ada pencegahan. Tapi melo ditanggapi tidak usah kita tanggapi. Karena kalau ir tama pikirata ya persoalan sidimi tamu melo itangani atau bango topa macio topi mesa bango, atau misalnya ada orang marah-marah di masjid ini engkasih ditau ya anggaplah orang bodoh, tidak usah didengarkan, tidak usah dikasih masuk di hati, itu kimi pangiwang. Nah, ini kadang kita terbawa arus begitu, tapi itu kimap pangiwang. Nah, kimap pangiwang ini tadinya kita iman kita bagus, terjaga, mencaji ki lenyato agesannya tepat hilang kecerdasan kita. Kemudian Imam Al-Qardawi mengungkap bahwa iro yesang itu bengo tania atau dia berpendidikan, bukan berarti tidak berpendidikan. Bisa saja orang bergelar sarjana, bergelar magister, doktor, bahkan profesor, itu bisa jadi bodoh. Dan bisa saja orang tidak punya sekolah, malam mempat disengaja mungkin tamat BSD, SMP atau SMA, atau bahkan tidak pernah sekolah sama sekali, itu bisa jadi pintar, cerdas. Apa yang dimaksud ini? Jadi kebodohan itu tidak berkaitan dengan ijazah. Ya, jadi beda kalau misalnya ke sekolah ya macayano dapat 10 matematika, itu pintar dalam menjawab soal-soal. Tapi yang dimaksud kebodohan dalam agama kita ini adalah itu erat kaitannya dengan akhlakul karimah. Ini akhlakul karimah. Jadi kalau ada orang menuruti hawa nafsunya, hawa nafsunya itu nacinrole materu, dan itulah yang mengendap, tidak bisa pikirannya dikendalikan dengan perbuatan-perbuatannya, kemudian muncullah perilaku-perilaku buruk. Nah, inilah yang disebut orang bodoh. Jadi tapi jatuh setiap pedangnya ini juga tidak boleh kita sampai menyinggung orang berpendidikan. Cuma Yusuf Al-Qardawi Makadai, ukuran kebodohan itu bukan bahwa orang sudah punya ijazah tinggi dan bengo, tidak. Bisa saja dia bodoh dalam hal tampilan-tampilan akhlak-akhlak yang ada. Jadi meskipun nasang ijazahna mega matan sekolahna, bisa saja dia jadi orang bodoh.
Kita yang sekolah rendah mungkin bisa kita cerdas. Nah sebab maka sing yang pekedoe ya tidak melakukan tidak banyak melakukan perbuatan maksiat dan sebagainya, kerusakan-kerusakan di muka bumi, ya itu orang cerdas. Kemudian jamaah sekalian, yang kedua, kebodohan ini adalah penyakit menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Nah kadero Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini, wal jahlu dan qatala wasifa'uhu amrani fit tarkibi mutaffakan. Yero nasenge kebanguang yero, kejahilan itu adalah siddi lasah, penyakit. Nah, jadi harus diobati ini baku. Lasero. Qatala dan bisa mematikan. Penyakit yang bisa mematikan. Wasifa'uhu dan obatnya hanya dua obatnya yang disepakati oleh, yaitu nasun minal Quran, nas Quran, jadi Pak Burane ya boleh Qurannya, au min sunnati, dan hadis-hadis Nabi. Kemudian doktorona watabibun, iro tabibnya doktorona iro bangwange adalah zakal alimur rabbani, ulama pandrita tuaca yang rabbani, yang maksudnya yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanya ulama-ulama yang ulama majak, tapi ulama yang rabbani, ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita lihat jadi sapahan. Jadi yang dimaksud tadi ini, alladzina qatalu auladahum safahan bighairin ilm. Jadi naunu anak-anak. Nah ini yang kita mau lihat ini di ayat berapa dia berada, itu di ayat 137 surah Al-An'am. Jadi nangis 140 itu Allah mengunci di situ bahwa ada perbuatan orang-orang kafir musyrikin itu karena kebodohannya, karena dia maki guna kalena. Yang kedua, tidak mendapatkan ilmu, dia dapat disengenang. Nah, jadi ini kira-kira ke malam-malam kalata harus diisi ilmu. Apa itu na dina jokak kalata, itu na dia dapat disengeta. Wah, habislah kita ini. Ya, baik dalam hal duniawi maupun dalam hal akhirat. Di situ dikatakan yang mana yang dimaksud dengan membunuh di sini, wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina katla auladihim suraka'uhum liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum walau sya'allahu ma fa'alu fazarhum wa ma yaftarun. Dimaksud ini membunuh anak, diceritakan di surah yang sama dalam 137. Tadi 147 menurut hadis. Maka dari kemila komisengi abang wana roja hilia ara ero musyrikinge itu di ayat 140. Penjelasannya di ayat 137. Maka dia Allah Ta'ala wa kadzalika, demikianlah sayyana itu indah, perhiasan, memperindah perhiasan, likatsirin lebih banyak, minal musyrikina katla auladihim. Jadi pemimpin-pemimpin mereka di situ sebelumnya terjadi pembunuhan ini, iro to rioloero musyrikinge mebui komunitas-komunitas napa bangu-bangu tawe, mebusi di komunitas napa bangu-bangu tawe. Dia membuatlah sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, juga membuat sesembahan-sesembahan berhala-berhala. Baru di situ ada pemimpin. Jadi karena kira-kira ini juga ada di daerah kita ini, Pindrang ada yang begitu. Angkira ron-ron berhala-berhala angka pajagana, angka pemimpinnya, angka ketuana. Inilah yang biasa mengancam masyarakat. Dena semagi nasa Malaysia nasa makwe
diancam-ancam lah masyarakat. Oh anu magi nasa balu-balu makurang ya, oh denang kamu disuruh lokor, kira-kira begitulah. Tapi asalnya dari situ. Para pemimpin-pemimpin ini membodoh-bodohi orang awam, abang-bangwong itu awang watero, menganggap Tuhan juga, Allah juga itu bisa diyakini, kemudian berhala-berhala juga bisa diyakini, sehingga di ayat sebelumnya itu 136, itu nanti kita bisa sampaikan di minggu depan, itu menyerahkan angka kesana sesajen-sesajen agak istilah naro is asur-surongi dua suruh-suruhanna sidi suruh-suruhanna lo pungalla ta'ala na pamakadaya ko ye suruh-suruhanna pungalla ta'ala ye untuk fakir miskin, tamu-tamu dan orang-orang yang lain on racane ro makalak-kalangnya guys, sehingga orang tertarik, oh makanja sana sengi ang kasuruh-suruhnya lengi andre-andre iya kesana jero di yelengi ro gagai untuk andre-andre untuk kasia-sia. Kemudian yang kedua kebuat pun asa suruh-suruh ngiro untuk berhala-berhalai. Nah yero berhala-berhalai rumah tu denwad dikurang. Ya misalnya kemakan 100 kilo berak, ya harus 100 kilo berak. Ya pun nang ya untuk fakir miskinnya kemakan 100 kilo nakure itu nama digaga. Ya pun ya harus pas, bahkan harus lebih. Misalnya ipal lebih pidana cucuk kurang. Iya matu andre-andre na berhalai we napun-napun ini pajagana ro berhalai ro si bawa punggawa-punggawana berhalai. Biasa gitu kami kelingan kebiasaan ruang na suruh bami bembe na lepas sang yukro. Niga pun tawa kira-kira ro. Tawana pajagana kor, tawana punggawana kor. Inilah gaya-gaya kemusyrikan. Gaya-gaya kemusyrikan. Nah begitu juga orang-orang dulu itu napodatoi ro kesana, napodatoi tawero tawangnya nakada supaya makasina sakututungamu namu anakmu buat ditemunu bisa kamu korbankan anakmu, jangankan hartamu itu, anakmu pun kamu korbankan untuk mendapatkan kebahagiaan dan bisa dikorbankan. Jadi cara naro nagarat ro masyarakat pengkari kejadian-kejadian kayak itu nih dempole manguluk ko onruan danui maga ni manrasa no dan sebagainya. Dulu ada kalau anaknya 10 nasa kogenne 10 anakku ikorbankan si dia orane begitu dibodoh-bodoh ipabang-bang lata itu loh sapahan bigairin ilmi bengo nah dia dapat disengan. Makanya Nabi datang ini memberantas jahiliyah itu bukan memberantas orang-orang nakal, bukan to bengo mimeli pakai singi ya, termasuk dia kan kita ini orang bodoh. Jadi itu agak sanirpun dalam surah Al-Baqarah itu dikeluarkan dari perut ummahatikum butuni ummahatikum, dari perut ibu itu la ta'lamuna syai'an degaga pada disengat demo, tetapi Allah memberikan fasilitas adalah pendengaran, penglihatan dan akal hati. Itulah nikmat yang terbesar supaya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah sekalian, apa yang menyebabkan tadi ini karena dipengaruhi nireken na yetawe pole punggawana pajaga-pajagana berhala-berhala ya orang-orang topnya dan sebagainya pada lakalangak kalami melu minala waramparan nertawe suruh nabawe waramparan lokoron berhala alena na menikmati, alena dialah yang kaya, baru diancam-ancam lah orang-orang awam ini. Nah, inilah yang kejahatan yang terbesar ini. Jadi yang pertama itu magina melo tau ye muni anakna. Yang pertama dalam Al-Qur'an dalam surah Al-An'am ayat 151, wala taqtulu auladakum min imlakin, janganlah kamu membunuh anak-anakmu nasabah kamu merasa berkurang miskin. Jadi aja lalu ya kira-kira begitu, jangan kamu sampai apakah membunuh secara langsung atau membunuh secara tidak langsung, menelantarkan anak hanya karena metoku kesiasi, bahkan membalu anakmu ya karena kamu itu kan sama dengan membunuh sebenarnya itu membunuh secara memang mati secara lahiriah, ada juga membunuh kehidupannya. Angkat makor kan abalu anaknya demi untuk mendapatkan harta.
tomaja pokoknya labawan nih, yang penting melengah makui ala niru anak makun raya misalnya, ini juga membunuh. Tapi tradisi dulu kalau anak-anak agak sana ya itu membunuh, memang dibunuh, ditanam hidup-hidup. Jadi nahnu narzuqukum wa iyyahum, kepada Allah Ta'ala kamilah yang memberi rezeki kepadamu, jadi tidak usah takut dengan kemiskinan. Nah inilah yang ditanamkan oleh Nabi aja metau kasiasi pungal ta'ala pandreko, pungal ta'ala patuoko, pungal ta'ala pasediang ke pungal ta'ala, tidak usah anda takut, hidup sajalah sebagaimana mestinya. Kalau ada anakmu banyak tidak apa-apa, dia kan banyak anak banyak rezeki, sebenarnya itu bagus ya pendapat ya, setuju kayak setengah banyak anak banyak rezeki. Tapi mega tuh kada dia mulai murusui, kita kan hanya diberikan tanggung jawab saja. Persoalan renakat magi pungal ta'ala mu pancaja tamu kada mulai pandre kan begitu kira-kira. Bukan saya yang beri makan, yang berikan makan itu Allah, hanya lewat saya, kerja saya sebagai tanggung jawab ujagai dan sebagainya menurut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mega tak kadai kewajiban mega anakmu ini kan sampai ya ada upaya-upaya mengurangi umat muslim silalona pura boting nape masih malolo mupi tapi sunti harus jangan dulu melahirkan. Wah gimana nih, seakan-akan alena tentu iro kelahirannya, biarkan saja alamiah. Apa namu tuh si bawa tahu belum tentu juga punya anak, buktinya kan nangke semandul. Nah ini yang ada ulama menyatakan itu sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi umat Islam. Para nabi tero maka dikawini makun reye yang subur, yang bisa banyak anaknya, ya supaya umat Islam ini nanti lebih banyak, lebih berkembang. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala taqtulu auladakum khasyata imlak, ya pada menangero jangan kamu bunuh anakmu karena kamu takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyakum in katlahum kana hitan kabira. Jadi karena membunuh itu ya dosa besar, jadi membunuh secara langsung dan tidak langsung kita dilarang. Kemudian yang kedua jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang dulu itu yang tamani kelompok musyrikin itu apa icuci ni otana ipa bitoto dan sebagainya, tidak bisa lagi keluar dari kelompok kemusyrikannya, maka dia narekongkan anak jaji, wah masiri ku makunrai. Nah itu masiri lada ku anak makunrai, maka itu kadang dibunuh, ditanam hidup-hidup anaknya itu. Nasirna sama kunrai ya menjadi apa, bisa menjadi fitnah, bisa membuat apalah sebagainya, pokoknya mega majalah pandangannya kepada anak perempuan. Padahal di hadis lain itu maka Nabi kita pernah saya jelaskan di sini bahwa siapa yang punya anak perempuan 1, 2 ya 3, dia rawat, dia pelihara dengan baik sampai dia selamat di dalam agamanya di dunia, maka itu tomat-tomatku itu surga naruntuk di pasidangi surga kepungan Allah Ta'ala kalau dia mampu menjaga anak-anak perempuannya. Nah itu sih orang kafir Quraisy musyriknya nah suruh bunuh anak-anak masih riladai. Itu dijelaskan dalam di surah An-Nahl, wa idza busyira ahadukum bil unsa. Jadi apabila mereka mendapatkan kabar gembira angka kareba Mario naruntu makadero bil unsa jaji anak makun reina, kalau dia mendengarkan berita bagi jaji anak makun reina, zalla wajhu maswaddah, tappa maksudnya merah padam hitam dia punya muka, masih riladai dari kemakun reina. Nah wa huwa kazimun, kemudian dia kazimun macei, wah mengaruh ya manang kemakun renaku, manang kemakun dan sebagainya lah. Nah, dia perlihatkan kepada masyarakat seakan-akan mereka tidak setuju dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka, macei mengaruh-ngaruh dan sebagainya. Yatawara minal qaumi min su'in, kemudian dia bersembunyi dari orang-orang banyak. Magina nau lari masalah nasalayar kampungi menurut siri nero min su'i ma busyira bihi
ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Karena ada kabar nasing kabar buru iro nasing kabar kariba maja nareko jaji ana makundennya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung jadi ia ko iparihale ro nae kita menjadi hina jamaah sekalian. Nah kemudian tapi ada juga yang membenamkan ke dalam tanah secara hidup-hidup. Naun anak nero karena tidak mau ada anaknya yang perempuan. Yang ketiga yang terakhir adalah karena bernazar. Akhirnya jadi ro to musyrikin riolo karena tanah sudah terpatri sudah dikuasai pemimpin-pemimpin jahiliyah musyrikin itu, maka menazar nih. Maka dari komato ganne 10 anakku, anak ke-10 saya kurbankan. Termasuk itu bapaknya Nabi Muhammad itu pernah dinazarkan oleh orang tuanya, oleh Abdul Muttalib kakek Nabi Muhammad. Akramatu kugeli tapi tidak jadi ya, karena Allah memang memberikan perlindungan dan akan melahirkan seorang nabi. Jadi yang kemakoro ada yang mengorbankan anaknya karena nazar-nazar. Itulah kebodohan pertama jamaah sekalian yang dimaksud dalam ayat ini. Kada hasiral ladzina qatalu auladahum safaham bighairi ilmin. Jadi kebodohan orang jahiliyah tadi adalah membunuh anak-anaknya karena akalnya tidak berfungsi dan tidak ada ilmu. Akhirnya kira-kira Bapak sekalian, insyaallah kita lanjutkan ke depan kebodohan selanjutnya. Mudah-mudahan kita tidak masuk di sini, insyaallah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.